Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Oke, anandaku yang soleh dan soleha, alhamdulillah pada hari ini kembali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dengan cara yang seperti ini ya, jarak jauh. Semoga dengan pertemuan ini Allah berikan keberkahan ya. Yang kurang semangat menjadi semangat, yang lagi sehat bisa menjadi ya, tambah sehat, yang lagi sakit bisa cepat sembuh ya. Jadi yang punya masalah semoga diselesaikan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan, diberikan kemudahan agar bisa melanjutkan aktivitasnya dengan baik dan semaksimal mungkin. Oke, nandaku yang soleh dan soleha, kemarin kita sudah latihan untuk menceritakan satu motivasi, satu cerita, satu kisah, baik itu dari kisah seorang sahabat, tokoh-tokoh agama, dan kisah para anbiya. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu akhlak terpuji. Apa itu akhlak terpuji, nak? Jadi akhlak terpuji itu adalah satu tingkah atau perilaku yang membuat kita menjadi orang yang disenangi, orang yang dirindukan, karena kita memiliki akhlak yang terpuji ya. Apa contohnya akhlak terpuji? Salah satunya berucap yang baik dan benar. Kemudian akhlak terpuji yang lain, tidak suka marah-marah, tidak suka membentak, tidak suka mengejek ya. Namun pada kesempatan hari ini teman-teman, di dalam buku cetak kalian halaman 35, akhlak terpuji yang dimaksud di sini adalah bagaimana akhlak kita kepada kedua orang tua. Jadi akhlak terpuji yang Ustadz maksud di sini adalah hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Oke, anandaku, siapa kira-kira yang berhak kita patuhi, yang berhak kita taati selain Allah dan Rasulnya? Siapa kira-kira? Ya, betul ya, orang tua kita. Siapa yang taat, siapa yang patuh kepada kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tersenyum kepadanya. Senang Allah melihat orang yang taat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Itu kalau kita berada di rumah ya. Dijaga ucapannya, jangan terlalu kasar dengan orang tua, jangan membentak orang tua. Ketika disuruh segera laksanakan, jangan menunda-nunda. Ketika dipanggil sama orang tua, maka segera kalian untuk memenuhi panggilan orang tua kita ya. Ananda, Naila, sini dulu. Jangan dulu, Pak. Jangan dulu, Bu. Saya lagi ini, lagi itu. Enggak boleh seperti itu ya. Itu namanya membantah juga. Ketika dipanggil Naila, iya, Pak. Iya, Bu. Sini dulu, Nak. Oke, siap. Ada juga anak-anak seperti ini. Naila, iya, Pak. Iya, Mak. Sini dulu. Langsung dia bilang, wani piro, mana wanta, nanti dia mau bergerak kalau dikasih uang. Itu juga tidak bagus ya. Jadi kita taat sama orang tua setiap saat dan keadaan. Ketika kita berada di rumah, buat orang tua kita selalu senyum. Termasuk ketika orang tua kita menyuruh kita untuk belajar nak. Termasuk juga kalau disuruh mengaji di rumah, mengaji ya. Disuruh sholat. Selanjutnya, setelah kita berada di sekolah, siapakah orang tua kita? Kalau kita berada di sekolah, yang menjadi orang tua kita siapa kira-kira? Orang tua antar kita ke sekolah, orang tua pergi kerja, siapa yang temani kita di sekolah?
ustadz dan ustazah. Ustadz dan ustazah yang akan menggantikan posisi kedua orang tua kita. Jadi apa yang kita lakukan di rumah, bagaimana akhlak kita di rumah, dibawa ke sekolah. Kalau kita patuh dan taat kepada kedua orang tua di rumah, di sekolah juga seperti itu nak ya. Atau sebaliknya, kalau kita taat dan patuh kepada ustadz dan ustazah di sekolah, di rumah juga harus taat dan patuh kepada kedua orang tua. Karena dua-duanya ini adalah orang tua kita. Orang tua kita di sekolah adalah ustadz dan ustazah. Orang tua kita di rumah adalah ayah dan ibu kita. Siapa kira-kira di antara kalian ini yang patuh sama kedua orang tuanya? Siapa kira-kira? Ustadz harap semuanya patuh dan taat ya. Jangan jadi anak durhaka. Nanti Ustadz bikin film Maling Kandang versi Al-Fatih. Ada maling kandang. Salah ya, maling kundang. Jangan jadi anak maling kundang yang akan menjadi batu. Ya. Kalau di Al-Fatih nanti kalau zaman sekarang anak-anak bukan menjadi batu ya, jadi tokek. Nanti jadi tokek merayap di dinding. Itu anak durhaka itu. Ya. Jadi jangan coba-coba menjadi anak yang durhaka. Oke Ananda. Baik. Allah Subhanahu wa taala telah banyak menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana perilaku akhlak terpuji. Ya, tata cara akhlak terpuji dan yang akan memuliakan kita ya, membuat kita disenangi orang, dibanggakan orang ya. Di dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Allah itu berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Jadi itu salah satu ayat tentang bagaimana caranya supaya kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jadi siapa yang perintahkan kita berbuat baik? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Siapa itu yang perintahkan kita? Allah. Allah yang suruh kita untuk berbuat baik, patuh, jangan berbicara kasar, jangan menolak kalau disuruh sama orang tua. Siapa yang suruh kita? Allah. Kalau kita tidak laksanakan itu, maka kita akan menjadi anak yang durhaka, akan menjadi toke. Hati-hati ya. Oke anandaku. Tolong ya, kita sama-sama lihat nak. Ada satu cerita percakapan yang ada di buku kita ya. Halaman 36 dan 37 sampai 38. Coba lihat, dibaca ya. Dibaca. Kemudian kalian tuliskan siapa di antara Riri, Aziza, Hanif, bagaimana sifatnya mereka? Apakah mereka sudah taat dan patuh kepada kedua orang tua? Coba kalian baca di rumah. Silakan baca ceritanya. Kemudian tuliskan siapa kira-kira orang yang taat dan patuh kepada guru dan orang tuanya. Sebut namanya dan apa sikapnya, apa akhlak terpujinya, sehingga kalian katakan mereka adalah orang akhlak terpuji. Kenapa? Ya, tulis itu ya. Ditulis. Kemudian
di halaman 39 silakan kalian menulis pengalaman kalian taat kepada kedua orang tua. Ya, apa yang pernah kalian lakukan sehingga kalian mengatakan bahwa ini adalah akhlak terpuji yang membuat kita menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tidak menjadi anak yang durhaka. Jadi ingat itu nak ya. Ustaz ulangi lagi. Kan Ustaz kasih tugas sekarang ini halaman 39. Tuliskan pengalamanmu dalam menghormati orang tua atau guru. Tapi Ustaz suruh tulis dua. Tulis dua, misalnya satu. Apa yang pernah kalian lakukan? Pengalaman apa? Saya pernah membuat ini, membantu ini. Apalagi kalau di rumah, kalau di sekolah, apa yang kalian lakukan? Ya. Coba sebutkan akhlak terpujinya ketika di sekolah bersama ustadz dan ustazahnya. Coba sebutkannya. Disebut itu akhlak kepada orang tua, akhlak kepada ustadz dan ustazahnya. Termasuk ketika belajar LFH seperti ini, belajar online, akhlak yang terpuji adalah patuh atas perintah ustadz dan ustazahnya. Ya, kalau disuruh membaca, kalau disuruh mengaji ya, kalau disuruh kerja tugas nah ya. Jangan sampai ada tugas yang tidak kita selesaikan. Oke anandaku yang soleh dan soleha, baik Ustadz akan tunggu tugas kalian ya. Coba lihat tugasnya halaman 39 ya. Kemudian tugas yang pertama tadi baca itu dulu nak, halaman 36 sampai halaman 38 dibaca ya. Kemudian cari orang yang memiliki sifat terpuji, sebut namanya siapa di situ ya, tulis. Yang memiliki akhlak terpuji adalah si Naila. Ya. Oke. Siap Naya? Mohon dikerjakan tugasnya. Semoga anandaku semua menjadi anak yang saleh. Jadi jangan pernah lagi membantah orang tuanya ketika di rumah. Kalau disuruh ya, harus selalu berbicara yang baik kepada kedua orang tuanya, termasuk menjaga kerukunan, jaga sikapnya kepada adiknya. Jangan juga kasar dengan adiknya, jangan berkelahi dengan saudaranya, jangan baku bombek-bombek dengan saudaranya, jangan baku pukul-pukul dengan saudaranya. Kalau ada yang menangis pasti orang tuanya sedih juga ya. Jangan dipukul adiknya, jangan diejek kakaknya ya, disayang nak ya. Disayang. Kemudian juga di sekolah, jangan juga berkelahi dengan temannya, jangan baku bombek-bombek ya. Tidak boleh bombek-bombek, itu kurang bagus. Akhlak yang bukan akhlak terpuji itu ya, tidak termasuk akhlak terpuji. Jadi saling menyayangi, yang adik menghormati yang kakak sayangi adiknya ya. Jadi yang adik itu dihormati kakaknya. Oke. Kemudian ingat, jangan sekali-kali nak membantah orang tua kita ketika orang tua kita suruh kita untuk sholat ya. Tidak boleh itu dosa paling besar itu ya. Disuruh orang tua malas sholat ya, itu menjadi dosa yang paling besar. Jangan sekali-kali nak ya. Kalau disuruh sholat cepat, kalau disuruh mengaji cepat ya. Mandiri, jangan suka cengeng ya. Oke anandaku, semua ini anandaku pasti sudah pintar nih semua ya. Akan menjadi anak yang soleh semua ya. Jangan sampai berubah jadi toke. Tahu toke merayap di dinding, takut ke saya. Tapi semua pasti akan menjadi anak yang hebat ya. Akan menjadi presiden, akan menjadi pilot, akan menjadi dokter, akan menjadi polisi, akan menjadi tentara, akan menjadi insinyur, akan menjadi apalah yang bisa membahagiakan kedua orang tua, menjadi ulama juga ya. Sekian dari Ustadz. Mari kita tutup dan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.